Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube rifanfajrin.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester untuk kelas 3 sekolah dasar semester 2, tema 5, subtema 1 dan subtema 2. Soal ini sudah diujikan kemarin ya, hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama soal PPKN. KD 3.4 ya, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, manfaat sikap bersatu di sekolah adalah titik-titik. Apakah A. Suasana belajar menjadi nyaman, B. Pekerjaan akan lebih berat, C. Memiliki banyak musuh, D. Mudah mencontek saat ulangan ya. Sikap bersatu yang benar di sekolah bermanfaat untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman. Yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 2, sikap toleransi dapat menciptakan titik-titik. Ya, toleransi itu adalah tenggang rasa atau tepo seliro ya. Nah, sikap toleransi itu dapat menciptakan apakah A. kesenjangan, ini salah, B. pertengkaran, itu tidak ya. Justru toleransi itu menghindarkan pertengkaran. Apakah yang C. menciptakan kekayaan, ini juga salah, tidak ada hubungannya. Dan yang D. kerukunan. Nah, ini jawabannya yang benar adalah yang D. Sikap toleransi dapat menciptakan kerukunan ya. Toleransi di sekolah menciptakan kerukunan antar warga sekolah. Toleransi di kampung halaman menciptakan kerukunan antar warga dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 3. Ini ke contoh pengamalan Pancasila ya. Contoh pengamalan sikap bersatu. Ini sila ketiga Pancasila, kecuali titik-titik. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah kecuali ya. Apakah A. melaksanakan Jumat bersih di sekolah? Ya, ini setiap hari Jumat kita bersih-bersih bersama. Ya, ini adalah pengamalan sikap bersatu, ini benar. Kemudian yang B. tolong menolong saat mengerjakan ulangan. Nah, ini juga mencerminkan persatuan, tetapi untuk hal yang kurang baik ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita langsung pilih jawaban yang B. Jawaban yang C dan D sebenarnya sudah tidak perlu kita lihat lagi karena kita sudah ketemu jawabannya. Tapi kita coba lihat kerja kelompok dengan tertib. Nah, ini sikap bersatu ya. Terus piket kelas, ini jelas merupakan sikap bersatu di lingkungan kelas ya, atau di lingkungan sekolah. Oke, sekarang nomor 4, terhadap teman yang berbeda suku, sikap kita sebaiknya titik-titik ya. Misalnya di sekolah kita ada teman yang dari suku yang lain, misalnya dari suku Jawa atau Sunda atau Bali, Batak dan sebagainya ya. Bila ada, sikap kita sebaiknya adalah apakah A. menjauhi, ini salah ya, ini tidak mencerminkan persatuan ya. Toleransi ya, ini adalah sikap yang benar. Sesama teman ya, meskipun berbeda suku kita harus toleransi ya. Mengucilkan dan bermusuhan itu juga bukan merupakan sikap yang baik terhadap teman yang berbeda suku ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita, tetangga kita misalnya. Oke, sekarang soal nomor 5. Keanekaragaman suku, budaya, makanan daerah akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang titik-titik ya. Ini keanekaragaman itu merupakan suatu kekayaan budaya ya, kekayaan Indonesia yang perlu kita syukuri ya, dan perlu kita jaga agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat ya. Nah, ini jawabannya adalah D. Bangsa yang kecil ini salah, berkuasa ini juga salah, miskin itu tidak sesuai. Jawabannya adalah menjadi bangsa yang kuat ya. Oke, kita sudah selesai di soal pilihan ganda. Sekarang kita lanjutkan ke soal isian.
Soal isian nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah titik-titik. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Ini maaf ini tak. Ini. Walau berbeda-beda ya. Tetapi tetap satu jua ya, tetap satu jua ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan persatuan bangsa Indonesia ya. Tertulis juga di lambang negara kita Pancasila di burung Garuda itu ya, di pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Soal nomor 7, gudeg merupakan makanan yang berasal dari daerah titik-titik. Nah, ini gudeg ini sangat terkenal ya, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Yogyakarta. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan kuliner ya, kekayaan makanan tradisional di Indonesia ya. Baik, sekarang ke soal uraian nomor 8. Sebutkan 3 manfaat mengamalkan perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini manfaat mengamalkan perilaku ya. Jadi bukan persatuan dan kesatuannya yang kita cari ya, yang kita tuliskan bukan contoh persatuan dan kesatuannya, tapi yang kita tulis adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah tentu saja akan tercipta kerukunan. 1. Tercipta kerukunan ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, manfaat yang lain misalnya hidup menjadi nyaman ya. Menjadi nyaman ya, terus tentram, suasana menyenangkan dan sebagainya ya. Kita diminta untuk menuliskan 3 manfaat yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang ke bahasa Indonesia karena PPKN sudah selesai ya, kita ke bahasa Indonesia. KD 3.3 yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Ini KD-nya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1. Keadaan cuaca di suatu daerah akan titik-titik. Apakah A tetap, B berubah-ubah, C tergantung manusia, D selalu sama. Cuaca itu adalah keadaan udara di suatu daerah ya, dalam suatu daerah ya, dalam suatu kurun waktu tertentu yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, berubah-ubah. Mungkin pada pagi hari cuacanya kelihatannya cerah, tapi siang hari bisa berubah dengan cepat menjadi mendung dan bahkan hujan begitu ya. Ini menandakan cuaca di suatu daerah itu berubah-ubah. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Saat cuaca hujan, Pak Budi menanam padi di sawah karena sawah membutuhkan banyak air. Sedangkan Pak Umar menjemur padi hasil panennya saat cuaca cerah. Hal tersebut menandakan bahwa cuaca dapat titik-titik. Apakah A membuat orang bekerja, B membuat orang keluar rumah, C mempengaruhi kegiatan manusia, D membuat petani senang. Jawaban yang tepat adalah cuaca itu mempengaruhi kegiatan manusia ya. Ketika menanam padi kita manfaatkan cuaca hujan ya, agar kita lebih mudah untuk mengairi sawah kita ya, atau melakukan irigasi. Sedangkan ketika menjemur padi hasil panen pada saat cuaca cerah ya, ketika kita menjemur padi tiba-tiba mendung dan hujan bahkan hujan datang, tentu saja kita segera akan membereskan padi kita agar tidak kehujanan. Ya, ini contoh bahwa cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Contoh yang lain adalah ketika cuaca hujan, kita lebih memilih berada di dalam ruangan ya, daripada mungkin ya kita tidak mungkin bersepeda, main sepeda atau jogging ketika hujan turun dengan lebat.
Cukup jelas. Sekarang ke nomor 3. Ada simbol cuaca ya. Ini ada matahari dan ada awan. Gambar di samping merupakan cuaca titik-titik ya. Matahari berarti cerah dan berawan itu berarti cerah berawan. Jawabannya adalah yang D, cerah berawan. Kalau hanya matahari ini menandakan cuaca cerah ya. Kalau ada rintik-rintiknya ini berarti cuaca hujan. Baik, sekarang lanjut ke nomor 4 ya. Berikut ini adalah cuaca di negara beriklim tropis ya, kecuali titik-titik. Ini kecuali. Negara dengan iklim tropis contohnya adalah Indonesia ya. Negara kita Indonesia ini negara yang beriklim tropis, hanya ada 2 ya. Musimnya ada 2, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, cuaca di negara Indonesia atau negara yang beriklim tropis ini berarti ada hujan, ada cerah, dan ada berawan ya. Sedangkan yang bersalju ini tidak ada. Ya, jawabannya adalah yang C karena ini kecuali ya. Cuaca bersalju ini hanya ada di negara-negara dengan iklim subtropis ya. Misalnya di Eropa atau di Jepang begitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Citra berangkat ke sekolah, melihat ke atas langit banyak awan yang berwarna hitam berarak-arak. Kemudian suhu udara menjadi sejuk ya. Hal tersebut menandakan cuaca titik-titik. Ini langit ada awan hitam berarak-arak, berarti ini cuaca mendung. Kita cari mendung. Apakah A cerah, B hujan, C mendung? Nah, ini yang C mendung ya. Belum terjadi hujan ya, belum terjadi hujan. Apalagi badai ya. Jadi jawabannya tetap yang C. Oke, sekarang lanjut ke soal isian nomor 6. Menjemur gabah dan ikan asin dilakukan pada saat cuaca ini cerah ya. Cerah atau panas ya, boleh. Menjawab panas juga boleh, cerah juga boleh. Sekarang titik-titik adalah keadaan udara di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah pengertian dari cuaca. Jadi jawabannya nomor 7 adalah cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Lanjut ke soal Romawi 3, soal uraian ya. Nomor 8, buatlah kalimat dengan kata-kata di bawah ini. A. Mendung ya, kita membuat kalimat dengan kata mendung ya. Misalnya Budi berangkat ke sekolah ketika cuaca mendung ya. Atau kita balik, ketika cuaca mendung Budi sedang berada di sekolah dan sebagainya ya. Ini sesuai dengan kebijaksanaan guru ya dalam melihat atau menilai kalimat yang ditulis oleh siswa. Cerah berawan juga sama ya. Ini tinggal kebijaksanaan guru bagaimana menilai tulisan kalimat yang ditulis oleh siswa. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran matematika ya. Ini tentang pecahan ya. KD-nya adalah menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda yang konkret. Ini nomor 1, 2/7 dibaca. Ini berarti 2/7. A, 2/7 ya. 2/7. 2/3, 7/7, 1/7 ya. Jawabannya adalah A, 2/7. Lanjut ke soal nomor 2. Ini ada gambar roti dan ada gambar seorang anak yang dinamakan Budi ya. Ini ada rotinya, ada 1 buah roti yang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Ini 2 bagian ini menonjol keluar, ini artinya kue yang dimakan oleh Budi. Jadi sesuai dengan soalnya, kue yang dimakan Budi sesuai gambar di samping adalah ini 2 ya. Yang dimakan Budi adalah 2 dari berapa? Dari berapa potongan? 8 potongan. Berarti yang dimakan Budi adalah 2/8. Jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang nomor 3. Bagian yang diarsir bernilai pecahan titik-titik. Yang diarsir ada 1, 2, 3. Berarti
B atau C ya, yang pembilangnya 3. Kemudian penyebutnya kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3/9. Jawabannya adalah B ya, 3/9. Oke, sekarang nomor 4. Tanda yang paling tepat untuk pecahan 2/10 titik-titik 1/10. 2 dibagi 10 itu lebih besar daripada 1/10 ya. 2 kue dibagikan ke 10 anak itu lebih besar daripada hanya 1 kue yang dibagi oleh 10 anak. Jadi tanda lebih besar adalah yang A ya. Jawabannya adalah A. Ini lebih besar. Saya sering menjelaskan ke anak-anak, yang besar itu dicaplok, yang kecil dicucuk ya, gitu ya. Sekarang ke soal nomor 5. 5/8, gambar bentuk pecahannya adalah titik-titik. 5/8, apakah yang A, B, C, atau D? 5/8, berarti kita cari yang diarsir 5 bagian dari 8 bagian. Ini 1, 2, ini 2/8. Yang B 1, 2, 3, 3/8. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8. Yang D 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang D, 5/8. Kita sudah selesai pada soal pilihan ganda. Kita lanjut ke soal isian ya, soal Romawi 2. Oke, nomor 6. Dalam pecahan 5/7 maka bilangan 7 dinamakan titik-titik. Yang bawah itu dinamakan penyebut, sedangkan yang atas, yang 5 ini pembilang, 7-nya penyebut. Jadi bilangan 7 dinamakan penyebut ya, jangan terbalik ya. Sekarang penjumlahan pecahan nomor 7 ya. 4/10 ditambah 3/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung tuliskan penyebutnya per 10. Kita bisa tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. 4/10 tambah 3/10 sama dengan 7/10. Bisa langsung kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama ya. Yang ditambahkan adalah yang atasnya, yang penyebutnya tetap 10. Oke, sekarang soal nomor 8 atau soal uraian. Budi memiliki 6 potong kue, lalu ia memakan 2 potong kue. Jadi bagian yang dimakan oleh Budi adalah bernilai pecahan titik-titik. Kita bisa tuliskan 6 potong kue itu berarti per 6 ya. Yang dimakan berapa? 2, berarti 2/6 ya. Jadi ya, Budi memakan 2/6 bagian kue ya. Mudah. Kita sudah selesai kita sudah selesai membahas soal matematika. Sekarang kita lanjutkan ke soal SPDP ya. SPDP, KD yang diujikan pada soal SPDP adalah KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Oke, sekarang nomor 1, pencipta lagu Awan Putih ya, itu adalah ini hanya memerlukan hafalannya. Yang menciptakan lagu Awan Putih adalah A.T. Mahmud ya, bukan W.R. Supratman, bukan Ibu Sud, atau bukan Pak Kasur. Oke, sekarang menyanyikan lagu Di Timur Matahari ya. Ini Di Timur Matahari ini adalah lagu ciptaan W.R. Supratman ya. Dinyanyikan dengan perasaan yang penuh semangat ya. Penuh semangat. Jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 3, kembali ke lagu Awan Putih yang diciptakan oleh A.T. Mahmud tadi. Lagu Awan Putih menggambarkan titik-titik. Apakah A, penampakan alam, B, hujan, C, penampakan hutan, D, lingkungan. Lagu Awan Putih menggambarkan penampakan alam ya, menggambarkan tentang awan putih yang di langit yang biru begitu ya. Oke, sekarang nomor 4, Di Timur Matahari. Ini lagu ciptaan W.R. Supratman begitu ya. Kita baca soalnya. Lagu Di Timur Matahari diciptakan oleh, nah ini ada tulisannya W.R. Supratman. Jadi Di Timur Matahari diciptakan oleh W.R. Supratman ya ini ya. Kalau anak-anak
melihat dengan seksama, di situ sudah ada pencipta lagunya ya. Kita bisa langsung menjawab B ya. Lagu Di Timur Matahari diciptakan oleh W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Kemudian lagu Di Timur Matahari memiliki birama. Nah, ini birama 3/4 ya. Birama 3/4. Oke, sekarang kita sudah selesai. Sekarang nomor 6. Di dalam lagu Hujan, payung. Nah, ini payung ya, bukan payung ya, maaf, ini otomatisnya ini payung ya. Payung warna-warni diibaratkan titik-titik. Nah, ini seperti jamur yang tumbuh subur. Nah, ini diibaratkan dengan jamur ya. Lagu Hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik turun tak berhenti. Nah, begitu ya. Nomor 7, menyanyikan lagu hujan dinyanyikan dengan perasaan. Nah, ini perasaan yang gembira ya. Atau senang ya, boleh. Atau lagi riang misalnya, riang, gembira, senang, bahagia. Nah, ini. Oke, sekarang nomor 8 soal uraian ya. Lanjutkan ke nomor 8. Lanjutkan lirik lagu hujan di bawah ini. Ini lagu hujan yang saya nyanyikan tadi. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik di halaman di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung. Nah, ini untuk berlindung. Nah, ini payung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik turun tak berhenti. Di tengah rintik hujan payung warna-warni seperti jamur yang tumbuh subur disirami hujan rintik-rintik. Nah, ini. Baik, kita sudah selesai sampai soal SPDP. Untuk soal PJOK tidak saya bahas karena PJOK ini akan dibahas atau dikoreksi oleh guru PJOK. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan soal PTS atau penilaian tengah semester 2 ya, tengah semester genap untuk kelas 3, tema 5, subtema 1 dan subtema 2. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap di channel YouTube rifanfajrin.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.